orang tua bersama anaknya yang remaja datang gitu ya. Kalau menurut observasi Mbak Ayang nih, apa sih kesalahpahaman yang sering terjadi nih? Orang tua mikirnya A, tapi anak persepsinya tuh berbeda dengan niatnya. Oke. Pertama seringkali karena orang tua merasa lebih berpengalaman. Ya, mereka merasa bahwa hidupnya sudah lebih panjang pengalamannya, usianya juga lebih panjang, maka merasa paling tahu tentang si anaknya gitu. Padahal ternyata banyak juga yang nggak paham banget tentang anaknya gitu. Dan kemudian yang kedua sering banget itu adalah miskomunikasi. Jadi beda ekspektasi antara orang tua dan anak. Jadi POV-nya beda. Maka kenapa yang harus kita sering cek adalah POV anak. Menurut kamu bagaimana? Pendapat ibu seperti ini, menurut kamu bagaimana? Jadi memang dialognya harus dua arah dengan anak remaja gitu. Terus kemudian yang sering kali juga adalah rasa percaya. Jadi banyak anak remaja itu yang ternyata gak percaya sama orang tuanya. Dan itu ternyata kalau dari pengalaman ya di ruang praktek, kenapa mereka gak percaya? Karena orang tuanya sering ingkar janji. Gitu. Dimulai dari small things deh. Contoh small waktu kecil-kecil. Nanti ibu belikan mainan kalau ibu udah gajian. Gitu. Ternyata pas ibunya gajian, ibunya gak beliin mainan. Gitu kan. Lupa gitu ya. Atau itu cuma small talk aja. Itu cuma gimmick aja supaya anaknya waktu itu tenang. Gitu kan. Nah itu kan anak merasa dikhianati dong. Ya kan. Iya. Terus kemudian ada banyak sekali juga yang kalau ada pertemuan keluarga, si ibu ini atau ayah ini akan menceritakan lah apa yang diceritakan si anaknya. Ya kan? Iya nih si kakak nih kemarin begini. Nah itu membuat dia kok diceritain ya, nggak ada concern dari saya. Kok mama sama papa bisa ceritain sih ke tante, ke sepupu. Nah nggak ada concern gitu. Itu yang banyak kejadian seperti itu. Maka biasanya kalau ada konseling keluarga, kita menata ulang sebenarnya gitu. Goals keluarga ini ngapain sih gitu ya, sama aturan keluarga ini bagaimana. Karena banyak juga ternyata gak punya aturan yang konsisten. Gak ditetapkan ya. Bahkan bukan gak cuma dikomunikasikan. Betul. Jadi aturannya satu arah. Padahal ketika anaknya sudah preteens itu, anak tuh harus banget dilibatkan dalam pembuatan aturan keluarga. Itu ya. Jadi mulai usia preteen gitu atau sebenarnya lebih kecil? 7 tahun udah bisa. Gitu. 7 tahun udah bisa. Karena kan dia udah sekolah gitu, udah ketemu sama teman-teman yang lebih banyak. Nah itu sangat boleh sekali kita membuat aturan yang sepakatinya satu anggota semua keluarga gitu. Karena yang refleks tuh kan emang rules dari orang tua ya. Jadi ini lebih tipsnya tuh ajak satu sesi duduk bareng, nentuin bareng atau gimana? Atau ada yang satu arah dari orang tua? Jadi kalau kita berencana membuat aturan keluarga dan anak-anak ini sudah bisa diajak komunikasi, memang sangat penting dan perlu sekali untuk duduk bareng. Karena kan yang tinggal di dalam rumah itu adalah semua anggota keluarga. Jadi nggak satu arah. Jadi mengkomunikasikan aturan keluarga ini seperti apa. Atau misal ibu bapaknya sudah membuat aturan, kemudian diinformasikan kepada keluarga, kepada anak-anaknya, dan kemudian ditanyakan feedbacknya. Feedback Abang, juga. Adek, kalau seperti ini bagaimana? Ya, nah itu penting. Lalu kemudian saranku ya, kalau bikin aturan itu jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak karena pemahaman tentang aturan anak tuh kan masih pembelajaran ya. Jadi bikin aturan-aturan yang memang anak ini pasti mampu untuk mengerjakan. Jadi jangan banyak banget aturan gitu. Karena beda ya antara aturan